Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Summa salatu wassalam ala khairi man ba'athahu Allah rahmatan lil alamin. Sayyidil anbiya'i wal mursalin Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma innaka antal alimul hakim. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari jamaah Masjid Al-Muhajirin rahimakumullah. Marilah kita tak hentinya bersyukur kepada Allah seraya memanjatkan puja dan puji hanya untuk Allah. Salawat berangkaikan salam kita hadiahkan kepada Rasulullah seraya berucap Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Bapak Ibu jamaah yang berbahagia, malam hari ini kita akan membersamai surah urutan ke-10 sesuai dengan susunan surah-surah dalam Al-Quran. Itulah dia surah Yunus. Surah Yunus sepakat para ulama mengatakan ini masuk dalam kelompok surah-surah Makkiyah, turun di Mekah sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hijrah ke Madinah. Karena surah ini surah yang turun pada periode Makkiyah, maka tema yang diusung, pesan utama yang ingin disampaikan dalam surah ini juga berkisar seputar masalah keimanan. Bagaimana keimanan itu datangnya melalui hidayah yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada para hambanya. Surah ini termasuk di antara surah yang tergolong mi'in. Surah-surah dalam Al-Quran yang jumlah ayatnya seratusan, baik lebih ataupun kurang. Tepatnya surah Yunus ini 109 ayat. Ya. Satu hal yang menarik, kita pasti bertanya, kenapa surah ini dinamakan dengan surah Yunus? Mengingat di dalam surah ini kita temukan cerita tentang Nabi tidak hanya tentang Yunus. Dalam 109 ayat yang ada kisah Nabi Nuh alaihi salam, ada kisah Nabi Musa alaihi salam, ada kisah Nabi Yunus alaihi salam. Kalau diperbandingkan jumlah ayatnya, justru kisah tentang Musa jauh lebih banyak ayatnya dibanding tentang Yunus. Kalau cerita juga tentang Nabi Nuh, ayatnya juga lebih panjang dari kisah Nabi Nuh. Lantas pertanyaannya, mengapa surah ini dipilih Nabi Yunus, bukan Nabi yang lain? Nah tentunya ini tidak bisa kita pisahkan dari bagaimana cerita Nabi Yunus alaihi salam dalam dakwahnya bisa dikatakan sedikit banyak berbeda dibanding nabi-nabi yang lain. Sampai dalam surah ini Allah Subhanahu wa taala mengangkat cerita tentang Nabi Yunus alaihi salam ketika Allah berkata, sekiranya ada umat yang keimanannya itu bermanfaat bagi mereka sehingga mereka terselamatkan dari azab Allah, tidak ada contoh yang lebih baik dibandingkan umatnya Nabi Yunus alaihi salam. Kita tahu bagaimana kisah Nabi Yunus ini bukan hanya di surah Yunus, tapi ada juga sepenggalan di surah Al-Anbiya. Bagaimana Nabi Yunus ketika dia sudah berdakwah cukup panjang, tapi dia lihat umatnya tidak juga bersegera untuk menyahuti dakwah
agar bertauhid dan berislam, maka yang terjadi apa? Nabi Yunus memutuskan, ku tinggalkan saja kampung ini, biar saja umatnya nanti Allah binasakan dengan azab. Maka Yunus sebelum mendapatkan perintah untuk meninggalkan lokasi dakwah, Yunus sudah ambil keputusan lebih dulu. Dia tinggalkan kampungnya, dia tinggalkan kaumnya. Yang terjadi justru sebaliknya. Di saat Yunus diuji Allah, hingga pada akhirnya Yunus menumpangi sebuah kapal. Setelah diundi berkali-kali, nomor Yunus pula yang keluar, dan dia dibuang demi menyelamatkan kapal dari beban yang berlebih, hingga pada akhirnya Yunus terperangkap dalam perut ikan paus. Di sisi lain, kaumnya yang menurut Yunus sudah enggak ada harapan lagi. Kaumnya yang menurut Yunus sebentar lagi sudah akan ditelan azab Allah Subhanahu wa taala. Tapi yang terjadi tatkala tanda-tanda turunnya azab mulai muncul, justru kaum Nabi Yunus alaihi salam bersegera memanfaatkan kesempatan taubat yang masih tersisa. Bersegera mereka taubat berjemaah, bersegera mereka beriman, bersegera mereka memperbaiki kesalahan-kesalahan yang mereka perbuat sebelumnya, hingga pada akhirnya kaum tersebut diselamatkan dari azab Allah. Dan tatkala Yunus kembali Allah selamatkan dari perut ikan paus, dia balik ke kaumnya, dia lihat ternyata seorang nabi, seorang rasul, seorang pendakwah tidak boleh dia bersegera pesimis melihat objek dakwahnya. Enggak ada harapan lagi orang ini masuk Islam. Oh, tak ada harapan lagi orang ini memperbaiki diri. Tak ada harapan lagi orang ini bisa lebih baik. Hingga kemudian dia ponis sebelum Allah membuat sebuah ketetapan. Di sini adalah model yang tak biasa. Karena kalau kita bandingkan dengan dua nabi lainnya, bagaimana Nuh alaihi salam berdakwah 950 tahun, tetap dia berdakwah hingga pada akhirnya ketetapan Allah berlaku, takkan beriman lagi. Kalaupun lahir keturunan tetap seperti orang tuanya dulu, kufur dan ingkar kepada Allah. Barulah Nuh alaihi salam berdoa, Rabbi la tazar alal ardi minal kafirina dayyara. Ya Allah, jangan sisakan satu rumah pun dari orang kafir di sini. Kalaupun lahir anak sama juga kayak orang tuanya. Itu baru berdoa Nuh alaihi salam ketika ketetapan Allah sudah berlaku. Begitu juga Musa alaihi salam. Jadi diangkat nama Yunus untuk menggambarkan pesan surah ini bahwasanya apa? Kesempatan taubat itu masih terbuka sampai dengan detik terakhir. Selama seorang itu masih punya pilihan, maka Allah masih memungkinkan baginya untuk menerima taubat. Tapi kalau azab Allah sudah berlaku, ketetapan Allah sudah jatuh, maka di saat itu tidak akan bermanfaat taubatnya mereka yang ingin untuk bertaubat. Jamaah rahimakumullah, surah ini diawali dengan alif lam ra. Dalam Al-Quran ada 5 surah yang diawali dengan kata-kata alif lam ra. Yang menarik, dari 5 surah tadi, 4 surah dinamakan dengan nama Nabi, 1 surah enggak. Apa saja alif lam ra? Alif lam ra Yunus, alif lam ra Yusuf, alif lam ra Hud, alif lam ra Ibrahim. Satu-satunya yang tidak nama Nabi alif lam ra surah Al-Hijr. Nah, kata Hijr sendiri punya keterkaitan dengan Nabi. Nah, apa kemudian makna dari huruf-huruf yang terputus ini? Kenapa Allah Subhanahu wa taala mengawali surah ini dengan alif lam ra? Banyak sekali tafsiran yang dikemukakan para ulama terhadap huruf-huruf terputus, huruf muqatta'ah yang diawali dengannya Al-Quran. Namun tafsiran yang paling kuat,
huruf-huruf ini adalah bentuk tantangan yang Allah berikan kepada orang Arab. Kita tahu Nabi Muhammad sebelum menjadi nabi, sebelum menjadi rasul, tak dikenal Muhammad itu seorang penyair. Kecuali Muhammad sebelum jadi nabi seorang penyair. Orang bisa mengatakan, Quran itu buatan Muhammad. Ya ini, memang dia sudah terkenal sebagai penyair. Tapi Muhammad tak dikenal sebagai sosok penyair. Bahkan Muhammad adalah seorang ummi, tidak menulis, tak membaca. Seketika Rasulullah menjadi seorang nabi dan rasul, beliau mendapat wahyu, beliau sampaikan Al-Quran. Orang-orang Arab yang tidak beriman kepadanya kompak mengatakan, ini kan syairnya Muhammad. Maka turunlah ayat Alif Lam Mim, Alif Lam Ra, Alif Lam Mim Ra, Yasin, Kaf Ha Ya Ain Sad. Tujuannya apa? Seakan-akan Allah berkata, wahai orang Arab, Alif Lam Ra, ini kan huruf dalam bahasa kalian. Kalau kalian tak percaya Quran itu datangnya dariku, kata Allah, cobalah gubah Al-Quran tandingan dari huruf-huruf yang kalian kenal. Ada huruf alif, ada huruf lam, ada huruf ra. Ini kan huruf bahasa kalian. Buatlah tandingan Quran. Nah, kita melihat bagaimana orang Arab Quraisy yang kemudian memilih untuk memerangi Nabi, ngangkat senjata untuk memerangi Nabi, menggunakan pendekatan kekerasan dan perang. Itu tanda mereka tak mampu untuk menandingi Al-Quran. Karena kalau sekiranya Abu Jahal enggak yakin sama Quran dan dia bisa tandingi Quran, tak perlu angkat senjata. Orang akan dengan sendirinya mengatakan kalahnya Muhammad sama Abu Jahal. Tapi ketika Abu Jahal tak bisa menandingi Quran, jangankan seluruh surahnya, 10 surah juga tak bisa. 1 surah pun tak mampu dia gubah seperti Al-Quran. Maka tidak ada pendekatan yang dianggap lebih efektif, bukan lagi menandingi argumen dengan argumen, tapi memilih mematahkan argumen dengan pendekatan kekerasan. Itu yang terjadi. Sama seperti orang zaman sekarang tak bisa membantah kebenaran Islam, maka untuk membantahnya apa? Distigmakan negatif. Dibilanglah teroris, dibilanglah separatis, dibilanglah orang-orang ekstremis. Apa yang menjadi argumen Islam? Kalau tak setuju, bantah. Tapi ketika isi Quran tak bisa dibantah, maka yang dilakukan adalah pendekatan lewat kekerasan, tuduhan, menyebar fobia dan ketakutan terhadap Quran dan isinya. Jamaah rahimakumullah. Kalau kita perhatikan di dalam surah ini, Allah Subhanahu wa taala ingin tanamkan satu hakikat penting dalam akidah Islam. Itulah akidah tentang qada dan qadar. Qada dan qadar. Qada diartikan sebagai ketetapan Allah sejak zaman azali yang sifatnya mubram, sudah putus. Tidak ada sangkut paut ketetapan Allah itu dengan usaha manusia. Tapi ada yang namanya qadar. Ketetapan Allah sejak zaman azali yang berkaitan dengan hukum kausalitas. Ada sebab, maka lahirlah akibat. Ada pendahuluan, maka lahirlah natijah atau hasil. Begitulah. Makanya kalau kita lihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala tegaskan tentang hakikat qada dan qadar ini, pertama disampaikan di ayat ke-11. Walau yu'ajjilullah linnasi syarra isti'jalahum bil khair laqudiya ilaihim ajaluhum. Kalau Allah menyegerakan keburukan bagi manusia, sebagaimana manusia minta disegerakan untuk mendapatkan kebaikan, maka pasti diakhiri umur mereka. Berapa banyak orang mendustakan Islam, nantang.
Kok lama kali turun azab? Gak sabar lagi kami azab nih. Itu banyak tipologi kelompok yang mendustakan dakwah Nabi dan Rasul ketika Nabi mengatakan, kalau kau tak beriman, siap-siap terima azab. Bukannya mereka sadar, justru malah nantang. Kau bilang mengancam kami dengan azab, kapan azabnya turun? Ya, begitulah. Namun Allah tidak akan menuruti permintaan mereka. Karena sifat manusia ini apa? Tergesa-gesa. Suka mau cepat saja, tanpa kita pikirkan konsekuensi dari apa yang kita ucapkan. Nah, sekiranya tidak ada qada dan qadar dalam ketetapan Allah, Allah tetapkan segala sesuatu seperti keinginan kita, maka tentunya tanpa kita sadari, kita pun akan menderita akibat ketergesaan kita. Di ayat ke-12 Allah katakan, wa idza massal insana ad-dur da'ana li jambihi au qa'idan au qa'ima. Apabila manusia ditimpa bahaya, dia berdoa kepada kami dalam keadaan berbaring, duduk, bahkan berdiri. Falamma kashafna anhu durrah marra ka'allam yad'una ila durrim massah. Tatkala kami hilangkan bahaya itu darinya, dia kembali sesat, seolah-olah dia tak pernah berdoa kepada kami agar bahaya itu dihilangkan darinya. Begitulah manusia. Begitu sakit, panjang kali doanya. Ya Allah, sembuhkan aku. Nanti kalau dah sembuh, aku bersedekah, rajin ke masjid. Tapi begitu sihat kembali, seakan-akan dia tak pernah berdoa. Dia lupa dengan janjinya. Dia lupa dengan apa yang dinazarkannya. Dia lupa dengan komitmennya. Begitulah manusia. Bagaimana di waktu sempit, betapa manusia condong untuk mendekat kepada Allah. Tapi sebaliknya, dalam kondisi lapang, dalam kondisi yang penuh dengan kebaikan, maka dia pun lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Di sinilah Allah katakan potret yang patut kita renungkan. Walaqad ahlaknal quruna min qablikum lamma zalamu. Banyak umat-umat sebelum kalian habis Allah binasakan. Kenapa? Hanya ingat Allah waktu susah. Bahkan di waktu susah pun sebagian dari mereka tak ingat Allah juga. Apalagi kalau kita berharap mereka beriman di waktu lapang. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, kita melihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala menggambarkan kepada kita hakikat manusia lewat 3 kisah. Hakikat kehidupan digambarkan dalam sebuah potret yang begitu apik. Innama masalul hayatid dunya kama'in anzalnahu minas sama' fakhtalata bihi nabatul ard mimma ya'kulun nasu wal an'am. Perumpamaan kehidupan dunia ini, kata Allah, seperti air hujan yang kami turunkan dari langit. Lihat bagaimana dampak yang diberikan air hujan kepada makhluk hidup yang ada di bumi. Dengan air hujan itulah tumbuh tumbuhan-tumbuhan dengan subur. Kemudian tumbuhan itu dimakan oleh ternak, dimakan oleh binatang. Dan tatkala bumi itu telah sempurna keindahannya, begitu indah dan berhiasnya, pemiliknya lupa bahwasanya apa? Yang menentukan hasilnya itu Allah, bukan dirinya. Berapa banyak orang begitu dah siap-siap panen, lupa dia sama Allah. Allah lah yang menentukan kapan panen. Dia merasa kalau sudah nampak keluar bunga, tanda ini sudah pasti panen, seakan-akan tidak ada keterlibatan Allah di balik panen yang akan dipetiknya. Tapi begitulah, berapa banyak orang yang sedang menunggu panen, justru di momen menunggu itu datanglah azab Allah menghilangkan segala apa yang dinanti untuk dipetiknya. Jamaah rahimakumullah, di sini kita melihat 3 kisah yang tadi saya sebutkan. Pertama adalah kisah
Nabi Nuh alaihi salam. Bagaimana Nabi Nuh berdakwah? Tantangan yang dihadapi Nabi Nuh tak jauh berbeda dengan tantangan yang dihadapi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walaupun jarak yang memisahkan di antara keduanya cukup jauh sekali. Bagaimana Nuh alaihi salam menghadapi umatnya yang mendustakannya? Tapi walaupun begitu, dia tidak bergeming sedikit pun, tetap berdakwah dan meyakini serta mengajak kaumnya untuk menyembah Allah, satu-satunya Tuhan yang dapat mendatangkan manfaat dan menolak bala. Makanya kalau kita lihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala mengatakan tentang Al-Qur'an, ya ayyuhan nas qad ja'atkum mau'izatum min rabbikum wa syifaa'un lima fis sudur wa hudaw wa rahmah lil mu'minin. Wahai manusia, telah datang kepadamu Quran ini. Apa fungsi Quran? Pertama apa? Mau'izah. Quran itu adalah pelajaran. Kenapa Quran disebut pelajaran? Banyak pengalaman orang-orang terdahulu bisa kita ambil dari Quran. Tak perlu kita ulangi pengalaman buruk sebagaimana yang menimpa mereka. Itu pelajaran. Orang yang pandai adalah orang yang belajar dari pengalaman orang lain. Orang yang sedikit pandai, orang yang belajar dari pengalaman diri sendiri. Tapi orang yang lebih pandai gak perlu dia jatuh dulu. Cukup lihat orang lain jatuh agar dia tidak jatuh di tempat yang sama. Disinilah kita lihat fungsi pertama Quran. Yang kedua, wasyifaun lima fis sudur. Quran itu adalah penyembuh. Penyembuh apa? Segala penyakit yang ada dalam hati. Penyakit hati aja banyak sekali. Jamaah rahimakumullah, seberat-beratnya penyakit fisik, penderitaan penyakit fisik berakhir dengan kematian. Orang kena kanker, begitu tersiksa dia. Tapi kanker itu hanya menyakitkan ketika masih hidup. Begitu udah meninggal, nggak sakit lagi. Tapi para hadirin rahimakumullah, penyakit hati justru bahayanya dimulai ketika kita sudah meninggal dunia. Begitu sakit kanker tak lagi menyakitkan, penyakit hati ini baru mulai. Kenapa? Inilah yang menghalangi kita untuk balik kepada Allah. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallah biqalbin salim. Hari kiamat, ketika kita kembali kepada Allah, enggak bermanfaat harta, tak bermanfaat anak yang banyak. Yang manfaat apa? Kita pastikan hati kita bersih, hati kita sehat, tak dikotori dengan penyakit hati. Artinya orang yang meninggal membawa penyakit hati, inilah pertanggungjawabannya berat sekali di hadapan Allah. Kemudian yang ketiga, Al-Quran ini juga dinamakan wahuda, hidayah. Dan yang keempat, warahmatun lil mu'minin. Quran bukan hanya hidayah, petunjuk, tapi juga rahmat Allah. Maka dari itu kita melihat bagaimana pada konteks Nabi Nuh alaihi salam, beliau sedikit pun tidak takut dengan ancaman kaumnya. Walaupun kaumnya banyak, Nuh hanya sendirian. Bahkan pengikut Nuh pun bisa dihitung dengan jari. Berapa banyak? Istri dan anaknya pun kufur kepadanya. Tapi ini potret gambaran dalam Islam. Islam mengajarkan, selama kau benar, maka kau kuat. Selama kau benar, maka kau kuat. Tapi zaman sekarang, peradaban di luar Islam mengajarkan kita, selama kau berkuasa, maka kau benar. Dibalik, Islam mengajarkan, selama kau benar, kau kuat. Maka kita mau milih yang mana? Mau milih kuat karena benar atau benar karena kuat? Zaman sekarang selama dia berkuasa, yang dia buat benar semua.
begitu tak berkuasa lagi baru dibongkar orang. Nah ini tentunya tidak ada rasa takut menghampiri Nuh, menghampiri Musa, menghampiri Yunus, walaupun menghadapi orang yang begitu banyak. Jamaah rahimakumullah. Kemudian kisah Musa alaihissalam yang disampaikan dan diabadikan di surah ini. Ini menarik sekali. Kisah Musa yang ada di surah Yunus menampilkan episode khusus yang tak ditampilkan di surah-surah lain. Sebagai informasi, nama Musa itu berulang dalam Al-Quran 170 kali. Surah Al-Quran yang bercerita tentang Musa ada 17 surah. Tapi tak ada satupun nama surah dalam Al-Quran yang namanya surah Musa. Ya. Walaupun Musa Nabi paling banyak disebut namanya. Apa yang menarik dari kisah Musa di surah Yunus ini? Kisah Musa di surah Yunus mengabadikan momentum akhir kehidupan musuh Allah, Fir'aun dan bala tenteranya. Kalau di tempat lain cerita tentang tukang sihir, cerita tentang pengungsian Musa, cerita tentang Musa yang membunuh seorang Kipti, kita tentang Musa yang dilahirkan ketika masih bayi. Tapi di momen surah Yunus, bagian kisah Musa yang diabadikan momentum ketika Musa dikejar oleh Fir'aun dan bala tenteranya. Semakin dekat Musa, semakin bernafsu Fir'aun untuk menangkap Musa dan menghabisinya. Tapi disitulah potret bagaimana Allah selalu membersamai hamba-hamba pilihannya. Yang terjadi apa? Di saat Musa memukulkan tongkatnya, membelah Laut Merah sebagai daratan yang dapat diseberangi, Musa dan pengikutnya menyeberang, Fir'aun pun mengikut di belakang. Yang terjadi ketika Musa dan para pengikutnya sudah sampai di ujung sisi yang lain, sedangkan Fir'aun masih berada di tengah lautan, di momen itu air laut kembali mengalir, menenggelamkan Fir'aun. Diabadikan dalam sebuah ayat, al-yauma nunajjika bibadanik litakuna liman khalfaka ayah. Hari ini, kata Allah, kami selamatkan jasadmu supaya kematianmu, wahai Fir'aun, menjadi pembelajaran bagi orang-orang yang datang setelahmu. Para hadirin sekalian, ayat ini menjadi sangat menarik sekali ketika ada seorang profesor ahli bedah asal Prancis yang bernama Maurice Bucaille diminta oleh Raja Mesir ketika itu, Raja Farouk, untuk mengobati adiknya. Raja Mesir, Raja Farouk punya adik sakit perlu dibedah. Datanglah dokter bedah asal Prancis mengobati adik raja. Begitu selesai dibantu, raja nanya, "Berapalah ku bayar? Kau sudah membantu adikku." Profesor tadi menolak untuk dibayar. Dia bilang, "Uangku udah banyak. Aku minta berikan akses, aku meneliti mumi-mumi yang ada di piramida di Mesir." Maka dengan akses terbatas, mulailah Maurice Bucaille meneliti mumi-mumi yang ada. Sampai dia menemukan satu mumi yang berbeda dari mumi-mumi lainnya. Karena temuan awal, mumi itu mengandung kadar garam yang sangat tinggi sekali, berbeda dari mumi-mumi yang lain. Sehingga dia berasumsi, ini jangan-jangan mumi ini pernah tenggelam sebelum diawetkan. Itulah asumsinya. Untuk menguatkan asumsinya, dia pun mengumpulkan kitab suci yang ada. Dibawanya perjanjian lama, dibawanya perjanjian baru, dibawanya Al-Quran, untuk mengkaji kisah Musa di dalam 3 kitab suci ini. Yang terjadi apa? Betapa tercengangnya Maurice Bucaille
Begitu panjang cerita Musa di perjanjian lama, enggak ada cerita tentang tenggelamnya Fir'aun. Di perjanjian baru tak banyak cerita tentang itu. Di dalam Al-Quran, terlepas dari terbatasnya ayat cerita tentang Musa, sampailah dia pada ayat di surah Yunus ini. Ketika Allah berkata, Al-yawma nunajjika bibadanik litakuna liman khalfaka ayat. Hari ini kami selamatkan jasadmu Fir'aun untuk menjadi pembelajaran bagi orang-orang setelahmu. Akhirnya proses penelitian yang panjang, beliau tulis sebuah buku, Sains antara Bible dan Al-Quran. Dan kajian cukup panjang ini mengantarkan beliau bersyahadat menjadi seorang Muslim. Bahkan inilah yang menginspirasi banyak ilmuwan barat lainnya yang mulai tertarik untuk meneliti ayat-ayat yang mengandung isyarat ilmiah di dalam Al-Quran untuk diuji lewat eksperimen dan percobaan yang ada. Jamaah rahimakumullah. Jadi ini ayat yang tidak sederhana bagi kita. Quran udah turun 14 abad yang lalu. Udah dibaca ayat itu oleh Rasulullah, dibaca ayat itu oleh para sahabat. Tapi orang itu ditanya, mana jenazah Fir'aun yang dibuat mumi? Nggak tahu juga. Baru tersingkap fakta itu tahun 70-an dari abad ke-20 yang lalu. Lewat siapa? Tangan penelitian seorang peneliti non-muslim yang kemudian justru masuk Islam. Nah, ini menunjukkan kepada kita betapa berharganya nilai hidayah. Ya. Kalau kita lihat, bagi sebagian orang dilahirkan sebagai seorang muslim biasa. Barulah dia sadar berapa nilai hidayah Islam itu ketika mendengar cerita panjang saudaranya yang mu'alaf untuk sampai menjemput hidayah Islam. Mungkin prosesnya cukup panjang sampai kuat imannya menerima kebenaran Islam. Jadi ini satu hal yang menarik sekali untuk kita telaah. Dan di akhir dari surah Yunus ini, setelah menceritakan 3 nabi dengan segala dinamika dakwah yang mereka hadapi, Allah tutup dengan 2 ayat terakhir. Qul ya ayyuhan nas qad ja'akumul haqqu min rabbikum faman ihtada fa innama yahtadi li nafsihi wa man dhalla fa innama yadhillu 'alaiha wa ma ana 'alaikum biwakil. Katakan Muhammad, wahai manusia, telah datang kepada kalian kebenaran dari Tuhan kalian. Itulah Quran. Quran ini kebenaran. Kalau sudah datang kebenaran, kita masih menolak menerima kebenaran, maka itu adalah bentuk kesombongan. Siapa orang sombong? Orang yang dikasih tahu yang benar, nggak mau terima. Itu sombong. Al-kibru batarul haq. Kesombongan itu ketika kita menolak kebenaran. Wa ghamtun nas. Ketika kita menganggap remeh orang lain. Memandang orang dengan lebih hina daripada kita. Jadi ini ayat yang menggambarkan bagaimana salah satu penghalang orang beriman itu kesombongan. Faman ihtada fa innama yahtadi li nafsi. Siapa yang dapat hidayah, manfaat hidayah itu kembali untuk dirinya, bukan untuk Allah. Wa man dhalla fa innama yadhillu 'alaiha. Siapa yang memilih untuk sesat, dampak dan akibat buruk kesesatan balik untuk dirinya sendiri. Seakan-akan Allah katakan, mau semua penduduk bumi sesat, enggak ada bisa memberikan mudarat kepadaku, kata Allah. Tapi yang rugi siapa? Kita juga. Kita yang rugi ketika memilih jalan kesesatan. Dan seorang nabi tugasnya apa? Wa ma ana 'alaikum biwakil. Aku bukan pemelihara dirimu. Nabi tugasnya hanya nyampaikan. Kalau mau kita dengar, kita ikuti, selamat seperti selamatnya kaum Nabi Yunus. Kalau kita tak mau mendengar, kalau kita tetap sombong, kalau kita menolak kebenaran yang sampai,
maka Nabi pun tidak akan dimintai pertanggungjawaban apa-apa setelah beliau sudah sampaikan kebenaran. Untuk itu di ayat pamungkas penutup, wattabi ma yuha ilaika, ikuti apa yang Allah wahyukan kepadamu, wasbir, banyak-banyaklah kau bersabar, hatta yahkumallah, sampai Allah membuat keputusan. Jadi kita ini nampak ada yang tak benar, kita nahi mungkar. Nampak orang meninggalkan yang baik, kita beramar ma'ruf. Tapi kalau sudah dinasihati, nggak mau juga, ya sudah, Allah akan buat keputusan sendiri nanti. Dan orang yang sudah melaksanakan tanggung jawabnya terbebas dari pertanggungjawaban di dunia, apalagi di akhirat. Hatta yahkumallahu bainana, hatta yahkumallah wa huwa khairul hakimin, dan Allah lah sebaik-baiknya yang membuat keputusan. Keputusan Allah adalah keputusan terbaik, dan kita sebagai hamba, semakin kita tunduk patuh menerima ketetapan Allah, maka itu pula yang terbaik untuk kita. Demikian yang dapat disampaikan seputar tafsir global mengenai surah Yunus. Semoga kita dapat mengambil iktibar, ya, tidak putus asa dalam menyampaikan kebaikan, tak cepat memponis orang sesat. Boleh jadi yang kita anggap udah kena azab, mereka pula yang selamat. Yang kita anggap udah baik, itu pula yang kemudian justru mendapatkan azab. Begitulah ketetapan Allah, sebaik-baiknya ketetapan yang ada. Sebelum saya tutup dengan doa, yang mau bertanya, berkomentar, dipersilahkan sambil menunggu datangnya azan Isya. Baik, jamaah rahimakumullah. Kalau tak ada yang bertanya, maka kita padakan dan cukupkan majelis ilmu kita sampai di sini, sama kita tutup dengan doa. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amah wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ashghilidh dhalimin bidh-dhalimin wa akhrijna min bainihim salimin. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma innaka antal 'alimul hakim. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.